Halo. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Pak Yoyo maju aja biar ke depan aja. Pak Yanto maju aja. Biar nggak bisa. Nah, maju. Puji Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyembah. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian yang pertama, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
kami Tuhan, anak-anak-Mu memuliakan, kami menyembah, kami meninggikan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya. Kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi kami saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan setiap dosa kami Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan di atas kayu salib untuk membayar lunas kami Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami rindu dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan untuk memenuhi setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan Roh-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami Tuhan yang belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Bapa Engkau antarkan mereka di tempat ini Tuhan, tanpa sekurang apapun Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang melalui bagian Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas mereka, sehingga kami jemaat-Mu boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya hanya suara-Mu saja Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan ujian selanjutnya batu karang perlindungan. Tuhan batu perlindungan.
kita, yaitu Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi buat bacaan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Nyamanlah Jiwaku. Sebelumnya Mas Yusya berdoa untuk kesembuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapak, di mana kami akan mengembalikan yang terbaik kepada Engkau. Biarlah sembahan yang kami berikan ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Ya Bapak ya Tuhan, berkati kami masing-masing yang akan memberi, kiranya Tuhan sendiri akan mengembalikan kepada kami. Dan biarlah kami memberikan sembahan ini menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kami panjatkan, kami telah panjatkan puji syukur kami dalam hadirat-Mu ya Bapak. Biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan pujian Nyamanlah Jiwaku. Jika rokok timbanganku telah redup. Jika
kita dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Kita merasa nyaman di dalam Tuhan. Kita angkat selanjutnya pujian Tuhan Yesus tolong. Ku datang pada Yesus kami. membersihkan dosa-dosa kita, tidak dilayakkan menjadi anak-anaknya. Ya Tuhan, saudara saudara berdiri, kita akan pujian hanya dekat Allah saja.
kemana saja, supaya hati kita tenang. Bicara Tuhan, kita akan datang pada Tuhan, kita akan pujian, tetap cinta, tetap cinta.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang berkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah pilih kami, Engkau telah tebus kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu menasihati kami, firman-Mu menembak kami Tuhan, supaya kami lebih dekat kepadamu, supaya hidup kami lebih layak lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar suatu kebenaran dari firman Tuhan tentang iman Abraham. Di dalam dunia masa kini ada agama-agama yang disebut agama Abrahamisme, dan itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, yang sebenarnya semuanya berpusat kepada iman Abraham. Karena itu mari kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan tentang iman dari Bapak Abraham. Kita akan membuka dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Saya mohon salah satu saudara akan membacakan dengan keras, dengan jelas. Mari. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Terima kasih. Saya bacakan awalnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat 4 mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mari kita melihat tentang iman dari Bapak Abraham. Iman itu berarti merespon panggilan Tuhan. Iman itu bukan hanya percaya, tetapi iman itu merespon Allah, merespon panggilan Allah. Seperti dalam ayat tadi, Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham merespon panggilan itu dengan ayat 4, pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi
kita belajar dari firman Tuhan bahwa iman Abraham ialah iman yang merespon panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ini dan kita bandingkan saat ini, memang begitu mudah, saudara. Kita disuruh pergi ke tempat nanti yang akan ditunjukkan kepada kita. Mungkin kita diminta oleh seseorang pergi ke sana, nanti melalui HP akan ditunjukkan arah-arahnya, kemana, jalannya kemana, dan lain sebagainya. Tetapi ribuan tahun yang lalu, keadaan di dunia tidak seperti masa kini. Dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Manusia dalam kehidupan yang sosial yang ada pada zaman itu berpusat pada keluarga. Ya. Jadi tidak ada orang yang mau melepaskan diri dari keluarga. Keluarga itu merupakan suatu keluarga besar, ya. Dalam satu desa biasanya adalah satu keluarga. Kenapa? Pada masa itu belum ada pemerintahan, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada segala yang melindungi rakyat. Jadi yang menjadi pelindung bagi setiap orang adalah keluarganya. Sebab itu tidak ada keluarga yang mau berpisah, ya. Satu desa, satu keluarga, mungkin lebih dari satu desa, satu keluarga. Kenapa? Kalau ada orang-orang jahat, perampok-perampok, dan lain sebagainya yang datang, penjahat itu tidak akan datang satu-satu orang, tapi mungkin 100 orang, 200 orang, ya. Mungkin satu keluarga, entah berapa ratus orang jadi perampok. Nah, kalau satu keluarga memisahkan diri dari keluarga besar, hancur dia. Suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Lalu Bapak Abraham disuruh oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, Abraham, keluarlah dari sanak saudaramu, keluarlah dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mudah, saudara? Tentu tidak mudah. Dan itu melawan adat, itu melakukan sesuatu keadaan yang sangat-sangat membahayakan hidup dia bersama keluarganya yang pergi dari rumah bapaknya. Apalagi Tuhan mengatakan, tidak, pergilah ke Kanaan atau pergilah ke Mesir, pergilah ke mana? Tuhan katakan, pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Ada jaminan, saudara? Ada jaminan? Secara manusia tidak ada jaminan, ya kan? Keluar dari keluarganya, menjadi satu keluarga kecil yang disuruh pergi ke tempat mana nanti akan kutunjukkan kepadamu. Itulah yang terjadi. Tetapi mengapa Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman? Karena ia merespon panggilan Allah, lalu pergi tanpa takut mempercayakan diri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggambarkan tentang panggilan Allah itu dan tentang bagaimana orang merespon. Ada seorang raja, itu tertulis dalam Matius 22, kita tidak akan baca. Ada seorang raja mau mengadakan sebuah pesta besar.
Tentu dalam sebuah pesta, misalkan pesta pernikahan dan lain sebagainya, yang diundang adalah orang-orang khusus, orang-orang yang dekat, orang-orang yang dihargai oleh yang mengadakan pesta. Lalu sang raja ini pada saat mengadakan pesta, dia panggil orang-orang istimewa, orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan dia karena dia raja. Kalau sekarang mungkin hanya anggota DPR, anggota MPR, pemimpinnya saja dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan. Tetapi seperti itu pada zaman yang lalu, seorang yang diundang mengatakan, undangannya tentu nggak pakai surat undangan gitu ya, tapi hamba-hamba dari raja itu pergi ke tempat orang masing-masing, ke rumah orang masing-masing dan mengundang. Yang satu diundang, katakan mungkin seperti waktu tahun lalu itu Mbak Risma sama Mas Luki baru menikah gitu ya. Nah, ini pasangan ini juga berkata, wah, aku baru menikah, aku masih bulan madu, nggak mau aku pergi ke pesta itu ya, masih nikmatnya bulan madu. Sudah, hambanya yang lain pergi ke tempat lain, mengundang. Yang diundang mengatakan, waduh, aku mau baru saja beli tanah, ada kebun anggurnya di sana, aku masih sedang proses tanda tangan dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang, maaf, saya tidak bisa. Yang lain, aku baru membeli lembu sapi yang banyak gitu ya, dan itu masih sedang dalam proses, maafkan, tidak bisa. Waduh, yang diundang semuanya tidak menghargai, tidak merespon undangan, padahal undangan itu dari sang raja. Akan diadakan pesta yang luar biasa. Karena orang-orang yang diundang semua pada menolak, maka raja itu katakan, wis, gak usah ngundang mereka, gak usah minta-minta kepada mereka untuk datang. Pergi ke jalan-jalan sana, temui orang-orang yang di jalan-jalan, umumkan kepada mereka, sang raja mengundang engkau sekalian untuk masuk dalam pesta yang dia sediakan. Wah, rakyat banyak bagaimana? Senang tidak? Tentu senang. Diundang oleh sang raja untuk masuk pesta. Wah, begitu banyak yang datang, begitu banyak yang datang. Lalu dia datang pesta. Sementara pesta saudara, sang raja melihat, di pojok sana kok gak pakai pakaian pesta. Di tengah-tengah sana gak pakai pakaian pesta. Sang raja katakan kepada hamba-hambanya, ambil yang tidak pakai pakaian pesta dan bawa keluar dari tempat ini. Saudara, waktu mereka diundang oleh raja untuk ikut pesta, semuanya disiapkan pakaian pesta. Tetapi ada orang-orang yang tidak peduli pakaian pesta itu, sehingga dia ikut pesta tanpa pakaian pesta, dan raja mengusir dia, bahkan menghukum dia atau menghukum mereka yang tidak pakaian pesta. Apa artinya undangan itu, saudara? Kalau Abraham tadi dipanggil oleh Allah untuk keluar dari
dari sanak saudaranya. Perumpamaan ini berbicara tentang Allah turun ke dalam dunia, mau menyelamatkan manusia. Ia turun di mana dulu? Ia turun menjadi manusia di mana? Di antara umat Israel. Di sana ada pemimpin-pemimpin agama, di sana ada orang-orang Farisi, di sana ada ahli-ahli Taurat yang belajar tentang Mesias. Ia datang sebagai Mesias kepada umatnya, tetapi para ahli Taurat, para orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama menolak dia sebagai Mesias. Itulah arti dari perumpamaan tadi. Karena Israel menolak Mesiasnya, menolak Allahnya, menolak Tuhannya, maka Allah atau Tuhan memakai misalnya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Seperti gambaran masyarakat di jalan-jalan. Lalu Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi mereka. Maka banyak orang datang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang datang ke pesta, tetapi sangat disayangkan, ada orang-orang yang berkumpul berada di dalam pesta bersama, tapi tidak memakai baju pesta. Itulah yang diusir, bahkan dihukum oleh sang raja. Siapa saudara? Orang yang tidak memakai baju pesta ialah orang yang tidak mau bertobat dari segala dosa-dosanya. Kalau kita merespon panggilan Allah seperti masyarakat tadi yang merespon raja untuk masuk dalam pesta pernikahan yang Allah adakan, maka orang yang tidak bertobat itu hatinya, hidupnya tidak disucikan dari dosa. Hidupnya tidak kudus. Sedangkan pesta itu adalah pesta dari sang raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja adalah Allah yang kudus adanya. Jadi yang dipanggil, yang merespon adalah orang yang bertobat dari segala dosa. Amin. Saya doakan tiap hari, jangan ada satu di antara saudara tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, engkau sedang menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, jadi kalau Abraham tadi merespon lalu taat melakukan, yang kedua kita melihat iman Abraham adalah persekutuan yang hidup dengan Allah. Persekutuan yang hidup dengan Allah. Saya dulu terbiasa untuk membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, lalu balik lagi, saya baca lagi. Setiap kali saya membaca ulang, maka ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Dan sesuatu yang baru itu yang saya beri garis-garis di Alkitab ini tentang Abraham. Kita baca Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Silakan membacakan.
ayat 7 dan 8. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur. Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai dan sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, kita melihat ya dalam ayat 7 dan 8 tadi, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan firman-Nya, maka Abram tidak diam. Seperti tadi bagian pertama, Abram merespon Allah, sehingga terciptalah persekutuan yang hidup dengan Allah. Apa respon Abraham? Pada waktu Tuhan berfirman kepadanya, di dalam ayat 7 dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Maka didirikannya mezbah bagi Tuhan di situ yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah di situ adalah tempat korban bakaran. Di sana ada, kalau yang yang tidak permanen, batu-batu gitu ditumpuk jadi satu, lalu di atasnya ada kayu diletakkan, kemudian domba disembelih, terus darahnya dipercik-percikkan, lambang penyucian dosa. Mezbah adalah satu tempat, tidak hanya Abram sendiri dengan Allah, tetapi Abram membawa seluruh keluarganya, seluruh yang ada padanya, untuk selalu ada dalam mezbah itu. Mezbah didirikan permanen oleh Abraham. Dan kita lihat, setelah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Mendirikan mezbah, membawa seluruh keluarganya untuk menyembah kepada Allah. Tidak hanya istri kemenakannya, tetapi hamba-hambanya juga. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita tahu bahwa hamba Abraham, kalau saya tidak salah namanya Eliezer, dia disuruh pergi mencarikan istri bagi Ishak. Apa yang dilakukan orang ini? Dia berdoa kepada Allah Abraham. Dia minta pimpinan, dia minta tangan hamba itu. Jadi juga yang lain, Hagar juga hamba, tetapi ia juga ditolong oleh Allah karena Abram telah membawa seluruh yang bersama dengan dia untuk menyembah Allah. Sehingga persekutuan dengan Allah bukan hanya dirinya sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama
yang ada dalam keluarga-keluarga. Marilah terlebih kita ingat ini pada akhir zaman, anak-anak kita, anak cucu kita itu menghadapi masa-masa yang akan lebih jahat. Jadi oleh karena itu, marilah kita mengikuti iman Abraham untuk membawa seluruh keluarga percaya kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Bukan hanya itu, engkau punya tanggung jawab untuk orang-orang yang dekat dengan engkau, yang engkau kenal, yang engkau sering bersama dengan dia. Seperti Abraham, bawalah kepada Tuhan. Abraham tidak melihat siapa orang itu, walaupun hamba itu seperti tidak ada artinya, tetapi dibawa untuk bersekutu dengan Allah. Bagaimana keluarga-keluarga, walaupun mungkin putra-putrinya masih kecil-kecil ya, tiap pagi kalau mau bersekutu bersama sang ayah dan sang ibu atau papa, mama, mungkin memangku putranya di sana, diajak memuji Tuhan, diajak berdoa. Itulah yang Tuhan inginkan. Keluarga itu akan menjadi keluarga dalam iman yang benar apabila kita selalu membawa seluruh keluarga. Kalau masih belum punya putra seperti Mas Rugi, berdua lakukan itu. Dan nanti kalau kita punya putra seperti Ibu Lina, seperti Bapak Ide sekeluarga, mari, apalagi kita yang sudah tua-tua, marilah kita peduli kepada anak kita peduli kepada generasi penerus seperti Bapak Abraham. Saya juga membaca lagi dalam pasal 13 ayat 4 dan 8. Saya bacakan. Ke tempat mezbah yang dibuat dahulu itu, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kemana Bapak Abraham pergi? Kemana Bapak Abraham pindah? Sampai di dekat pohon Mamre, misalkan di tarbantin sana, Bapak Abraham mendirikan kemah, lalu mendirikan mezbah. Pindah lagi dari tempat itu, mendirikan kemah, mendirikan mezbah. Dan kalau dia mau dalam perjalanannya itu tidak selalu terus ke sana, kadang dia kembali ke daerah yang dahulu dia datang. Dia tidak pergi ke tempat yang lain, dia pergi ke tempat di mana ada mezbah yang didirikannya. Nah, jadi itu adalah menyatakan bahwa Bapak Abraham membawa dirinya dan seluruh keluarga hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mezbah korban bakaran melambangkan pengorbanan Kristus di atas salib. Dia dikatakan anak domba Allah. Mezbah yang ada adalah tempat penyembahan seluruh keluarga. Persekutuan dengan Allah tidak hanya pribadi, tetapi membawa seluruh keluarga, juga orang lain yang dekat untuk mengenal dan menyembah Allah.
Sekarang yang berikut, iman Abraham adalah iman dalam ketaatan sampai akhir. Ketaatan sampai akhir. Kita melihat bahwa dari awal Tuhan memanggil Abraham. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari sanak saudaranya, keluar dari rumah orang tuanya, dan dia harus pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham taat apa tidak, saudara? Taat. Taat. Dalam langkah-langkah selanjutnya, ia setia dalam ketaatan itu. Kita melihat ketaatan Abraham itu bertumbuh. Enggak, itu satu kali taat lalu di situ terus, tidak, bertumbuh. Kita lihat Fatsal 14 ayat 17 sampai dengan 19. Ada yang mau membacakan? 14 ayat 17 sampai 19. Mari. Mari 14 ayat 17 sampai 19. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawin, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Iya. Abraham itu juga punya banyak sahabat ya, selain keluarganya, hamba-hambanya. Satu saat terjadilah suatu peperangan. Ada yang menyerang kota Sodom. Saat itu kemenakannya ada di kota Sodom. Lalu itu sebelum Sodom dihukum oleh Allah. Lalu orang-orang yang di kota Sodom diserang oleh sekian banyak raja-raja, mereka dikalahkan dan Lot kemenakannya juga dibawa tertawan. Lalu sahabat-sahabat Abraham tahu hal itu, mereka lari cepat memberitahu Abraham, dan kemudian Abraham mempersiapkan orang-orangnya ya. Jadi Abraham itu membawa satu keluarga besar ya. Ada hamba-hambanya, anak-anak dari hamba-hambanya itu semua menjadi bagian dari Abraham, dan mereka yang muda-muda itu diajari berperang. Lalu Abraham punya 300 lebih orang untuk berperang ya. Lalu Abraham dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan pergi ya, mengejar musuh. Padahal musuh itu berapa raja dengan tentaranya yang begitu besar. Tetapi Abraham pergi dengan iman kepada Allah, dan akhirnya dengan 300 lebih orang ini, maka Abraham dapat mengalahkan raja-raja yang menghancurkan kota Sodom, membawa kembali Lot dengan orang-orang Sodom ke sana. Nah, orang yang berperang itu kalau mengalahkan, dia akan membawa apa, saudara? Tidak hanya orang-orangnya seperti Lot dan lain sebagainya dibawa kembali, harta benda dari raja-raja yang berperang tadi, mereka dikalahkan, semua harta bendanya dibawa. Sudah akhirnya dibawa oleh Bapak Abraham. Lalu ada seorang imam besar
imam Allah yang maha tinggi, bukan imam besar waktunya Musa ya, tetapi imam Allah yang maha tinggi, namanya Melkisedek. Melkisedek menemui Bapak Abraham, memberkati Bapak Abraham, mendoakan Bapak Abraham. Terus Raja Sodom berkata kepada Bapak Abraham, sudah biar orang-orangku saja pulang ke rumahnya, semua harta benda bawalah Abraham. Abraham katakan, tidak, saya tidak mau mengambil harta benda ini kecuali yang diambil oleh mereka yang berperang. Dia tidak mau. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Ayat 20 dikatakan yang terakhir, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari hasil perang? Bukan, dia tidak ambil hasil perang. 1/10 dari semua harta miliknya. Diberikan kepada siapa? Melkisedek, imam Allah maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1/10 dari harta Abraham itu bukan miliknya. Allah telah mengajarinya. Itu milik siapa? Milik siapa saudara? Milik Allah. Ya. Dari segala yang saudara dapatkan di dalam hidup ini, 1/10 bukan milik saudara, tetapi milik Allah. Kalau saudara tidak mengembalikan milik Allah, Alkitab mengatakan dalam kitab Maleakhi, saudara sedang mencuri. Saudara pencuri milik Allah. Ingat ya, entahkah itu 1/10 kita itu hanya 10.000, entahkah 10/10 kita itu 1 juta atau 10 juta. Pokoknya 1/10 dari apa yang kita dapat adalah milik Allah. Lalu Abraham taat kepada Allah, itu diberikan kepada imam Melkisedek. Lalu apa saya katakan? Saudara, perpuluhanmu berikan kepada saya. Kan saya imamnya di sini. Bukan itu. Maleakhi mengatakan, bawalah segala persembahan persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Allah, supaya ada makanan dalam rumahku. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang memberitakan Injil mendapat hidupnya dari berita Injil, yaitu persepuluhan, seperti yang dilakukan umat Israel kepada para imam yang ada di bait Allah pada masa itu. Tetapi perhatikan saudara, kalau saudara adalah orang yang baik, yang suka memberi, itu tidak bisa menjadi bagian dari memberi perpuluhan. Karena itu milik Allah, kita menghormati Allah. Lalu kita tidak boleh apa saudara? Tidak boleh ngatur sakarepe dhewe. Wis tak kekno sekian, tak kekno sini sekian, tak buat ini sekian. Tidak. Itu milik Allah. Kita harus mengembalikannya kepada Allah. Bukan hanya saudara, saya juga. Saya harus yang terutama. Walaupun saat itu akhirnya saya tidak ada uang, tetapi persepuluhan harus saya berikan. Saya kirim ke daerah sana. Mungkin Ibu Setiati yang bukan bendahara tahu bagaimana saya harus memberikan 1/10 jujur di hadapan Allah. Dan saudara sekalian, ketahuilah kalau persepuluhan saudara taruh dalam amplop, ditulis namanya Pak Ko misalkan,
uangnya ada di situ lalu dimasukkan mungkin lewat persembahan supaya di catatan keuangan di gereja itu ada namanya, ya, namanya Pak Eko ini persembahannya, karena gereja itu punya keuangan yang harus tercatat dengan benar dan rapi. Jangan sampai ada bendahara yang tidak, mungkin bendahara kaum muda, bendahara kaum wanita, kaum pria yang tidak melakukan catatan dengan benar. Karena itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Dan gereja kita tidak memakai perpuluhan itu untuk misalkan kebutuhan saya pribadi. Tetapi perpuluhan itu ada yang untuk bensin, ya, menjemput saudara yang perlu dijemput. Perpuluhan itu dipakai untuk dana sosial juga, di mana setiap bulan kita bisa membeli renungan, buku renungan harian yang dibagi. Juga ada satu waktu mungkin keperluan yang lain, ada saudara kita yang sangat membutuhkan, misalkan terutama kebutuhan sekolah, kadang-kadang dibantukan dan lain sebagainya. Jadi ketahuilah bahwa apa yang saudara kembalikan milik Allah dengan jujur dan tulus itu dipakai untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Saudara ambil bagian di dalamnya untuk sesuatu yang kekal, saudara. Saudara tidak menyia-nyiakan apa yang saudara dapatkan dalam dunia ini untuk segala sesuatu yang hanya di dunia ini saja. Mari lakukan seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham taat dan sampai saat yang terakhir di mana ia ditantang untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya yang lahir dengan mujizat Tuhan yang diberikan Allah kepadanya, yaitu Ishak. Lahir pada saat Sarah berumur 90 tahun. Mungkinkah orang 90 tahun bisa punya anak? Tidak mungkin, tapi mujizat Allah memungkinkan. Bapak Abraham usia 100 tahun. Pada waktu itu diberitahukan oleh malaikat kepada Bapak Abraham, dan Sarah mendengar di kemahnya, dia tertawa. Dia bilang, "Masuk, saya sudah setua ini masih menginginkan bersama dengan Bapak Abraham yang sudah 100 tahun umurnya." Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu Ishak adalah anak yang paling istimewa, lahir dengan mujizat dan satu-satunya anak, sangat dikasihi. Kita bisa Tuhan dalam Abraham, pergilah ke Gunung Moria, persembahkanlah anakmu. Kaget enggak Abraham? Kaget, saudara. Anak yang Allah berikan kepada saya. Tapi dia orang yang taat. Baik Tuhan, baik Allah, aku akan melakukan. Lalu dia pergi bersama Ishak, bersama bujangnya, menempuh perjalanan mungkin sekitar 3 hari lamanya sampai di lembah Gunung Moria sana. Dia berkata kepada bujangnya, "Bujang, tunggu di sini. Kami akan pergi mempersembahkan korban. Nanti kalau selesai kami akan kembali ke sini." Imannya Bapak Abraham. Walaupun Tuhan katakan persembahkan anakmu, dia percaya bahwa Tuhan tidak
jahat itu. Dia percaya Tuhan menyediakan yang lain. Kemudian dia naik. Ishak bertanya, Bapak, ada kayunya, ada apinya, mana korbannya? Nah, coba hancurnya hati Bapak Abraham. Tetapi Bapak Abraham tetap berkata, Tuhan yang menyediakannya. Dan akhirnya Ishak yang sudah usia kira-kira 18 tahun, 17 tahun begitu, ia diikat. Mau nggak diikat? Ia menurut. Ishak seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Ia diikat, lalu didudukkan, diletakkan di atas kayu, dan Bapak Abraham sudah mengambil pedang akan menyembelih Ishak. Pada saat itu Tuhan berkata, cukup Abraham, aku tahu ketaatan. Aku tahu bahwa kamu mengasihi aku lebih dari semua. Aku tahu bahwa kamu rela mengorbankan anakmu. Dan kemudian Abraham melihat di seberang sana ada domba. Bapak Ibu Saudara, itu suatu perkara yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Bapak Abraham untuk gambaran di masa yang akan datang. Ribuan tahun yang akan datang, Bapak yang penuh kasih itu rela mengorbankan anaknya. Bukan hanya seperti Bapak Abraham rela kemudian diganti oleh domba. Ya, karena Allah memang tidak mengendaki korban manusia yang dipersembahkan pada zaman perjanjian lama. Tetapi Bapa justru rela anaknya mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dia adalah yang paling dikasihi, tetapi dia dikorbankan bagi kita karena kasihnya kepada kita. Dan pada saat itu Bapak Abraham sudah menjadi suatu gambaran dalam hidupnya tentang apa yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang. Biarlah hidup kita taat seperti Abraham. Biarlah anak-anak yang muda seperti siapa? Seperti siapa? Ishak taat kepada orang tua. Ya. Abraham taat kepada Allah, anaknya diajar taat kepada Allah, tapi anaknya juga taat kepada orang tua. Jangan jadi anak yang melawan orang tua. Ada di sini? Saya berharap jangan. Siapapun orang tuamu, taatlah kepada orang tua. Amin. Tapi bukan taat untuk melakukan yang tidak benar, ya. Taat untuk melakukan hal-hal yang baik. Marilah kita belajar taat. Mudah nggak belajar taat itu bicara? Tidak mudah, tapi pasti bisa. Karena ketaatan itu pasti mengalami apa? Ketaatan itu pasti mengalami godaan, mengalami pencobaan. Selalu ada sesuatu yang membuat kita merasa, aduh, wes aku gak mau taat lagi. Benar tidak? Pernah mengalami? Waduh, nah aku disuruh seperti ini, wes gak usah melayani, wes aku. Mari kita seperti Bapak Abraham, disuruh mengorbankan anaknya, taat dia lakukan. Dan akhirnya Bapak Abraham menjadi orang yang menjadi teladan bagi setiap miliar manusia di dalam iman dan ketaatannya. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, kita nyanyikan itu pun. Kita nyanyikan itu pun, kita berdiri bersama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan.
Tuhan. Aku mengasihimu, aku menghormatimu, aku mau melakukan kehendak-Mu. Kita bawa hidup kita kepada-Nya. Kita sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau taat kepada-Nya. Kita mau lakukan kehendak-Nya. Biarlah kehendak Tuhan selalu jadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan saudara Ide berdoa buat kita. Sembah syukur kami naikkan kepada Tuhan. Ketika kami melimpah dengan syukur atas firman yang telah kami dengarkan, kami percaya Tuhan mengurapi setiap hati kami, Kau menjamah, Kau memberkati setiap hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini, kiranya Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Dan kami mengucap syukur kami boleh tiba di acara perjamuan kudus yang bentar kami hendak laksanakan bersama. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu mengalir setiap kami dan nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Setiap kali kita ada perjamuan kudus, mari kita mengingat salib Kristus, pengorbanannya yang luar biasa. Kita akan nyanyikan itu Pur pada satu bukit jauh dari sini. Yang bertugas perjamuan kudus silakan maju ke depan.
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Kita akan nyanyikan itu pun karena salibmu ku hidup. Salibmu ku hidup, karena salibmu Aku
sebaliknya, karena pengorbanannya kita hidup secara rohani. Kita diubahkan hidup kita menjadi anak-anak Allah. Biarlah kita mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, jikalau ada saudara yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, jikalau engkau sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi hal-hal yang berat dalam hidupmu, angkat tangan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, ada yang butuhkan didoakan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong apapun kebutuhanmu, apapun kerinduanmu, Tuhan pasti akan memberikannya. Marilah kita mengawali doa ini dengan ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan kita di atas salib. Nanti Ibu Eva akan mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Kemudian kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengangkat tangan. Kita percaya, kita satukan hati, Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Nanti Ibu Setiati akan berdoa untuk itu. Kita nyanyikan sekali lagi, karena salibmu hidup, karena salibmu pujian kami kepadamu. Engkau sudah masuk dan merangkul kami semua. Hadiratmu selalu ada bagi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang cuma-cuma Engkau berikan kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Engkau selalu memperhatikan kami. Kami hanya manusia yang hanya Engkau ciptakan sedikit saja Tuhan. Tapi Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mencurahkan darah-Mu untuk kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh-sungguh Allah yang besar. Engkau sungguh-sungguh Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak terhitung kasih-Mu Tuhan, tidak terhitung pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa untuk semua pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah menyediakan yang baik bagi kami. Engkau sudah memberikan yang baik bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu juga memberikan yang baik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk semua firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, yang Engkau membagikan bagi kami melalui kasih-Mu, melalui firman-Mu. Dengan itu gembala Tuhan pada pagi hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami boleh merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Kami boleh mengingat akan pengorbanan di atas kayu salib, penebusan bagi dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah dan kuasa boleh mengalir dalam kehidupan kami. Dengan darah-Mu Tuhan, kami percaya ada jalan
jalan keluar buat setiap masalah yang kami hadapi. Saat ini anak-anakmu mengangkat tangan kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang diangkat, Engkau akan memberikan tangan-Mu Tuhan untuk kami, menolong setiap masalah, setiap persoalan yang kami hadapi saat ini Bapa. Kami percaya tangan-Mu meneguhkan kami, tangan-Mu menguatkan kami masing-masing, dan darah-Mu boleh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya juga darah-Mu boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit dari kami masing-masing Bapa. Kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, oleh curahan darah Yesus, boleh disembuhkan, boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu saat ini. Kiranya Tuhan kasih karunia menyertai, kasih karunia menopang kami, kasih karunia memulihkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh senantiasa ingat akan Engkau. Kami boleh tetap cinta kepadamu dan kami boleh tetap setia kepadamu seperti Engkau telah setia kepada kami. Kami juga berdoa buat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Mereka yang berada di rumah mungkin saat ini terbaring sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu juga berlaku atas mereka. Kuasa-Mu boleh menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan, dan berikan kekuatan sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, ini hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Karena itu kami mau merespon. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mau Engkau memakai hidup kami. Kami mohon Roh Kudus memakai kami, sehingga hidup kami ini tidak sia-sia, tetapi hidup kami menjadi berkat-Mu, menjadi alat-Mu yang berguna untuk membawa banyak orang kepada-Mu. Bapa, kami serahkan keluarga kami masing-masing. Jikalau ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau memanggil mereka dan membawa mereka kepada-Mu. Kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Kami percayakan Engkau akan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Sekali lagi kami persembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa sudah berikan kepada kita pagi hari ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memimpin langkah-langkah hidup kita, mengurapi kita, menjadi berkatnya bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.